Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini ada berita yang sangat memalukan dan menyakitkan, yaitu berita yang kita dengar yang datangnya dari Bali, Pulau Dewata. Kita tahu selama ini bahwa Bali itu merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara, dan itu juga akhirnya menimbulkan pendapatan bagi masyarakat, sehingga perekonomian tentunya akan naik. Nah, itu adalah satu keberuntungan bagi masyarakat Bali, dan kami juga beberapa kali pergi ke Bali itu memang merasakan bagaimana suasana di Bali itu betul-betul dijaga, baik dari segi kenyamanan, dari segi keamanan gitu ya. Jadi betul-betul kita rasakanlah selama ini. Nah, tetapi baru-baru ini kita mendengarkan satu berita yang sangat memalukan, sekaligus mungkin memilukan, karena ada turis yang datang dari mancanegara. Yang kami dengar dari pemberitaan itu turis dari Cina yang inisialnya JT. Nah, turis ini datang untuk mengikuti atau mungkin untuk merayakan pergantian tahun, yaitu malam tahun baru 31 Desember tahun 2024. Lalu dia dengan teman-temannya datang dari negaranya ke Bali, dan mereka pun mengikuti satu acara di satu tempat. Dan ketika acara itu sudah selesai pukul 1.30 kurang lebih, mereka akan pulang ke tempatnya. Dan si korban ini mencari dan mendapatkan ojek, karena temannya sudah terlebih dahulu mendapatkan ojek yang kemudian dia akhirnya mendapatkannya. Nah, akan tetapi sampai sekarang itu belum diketahui apakah ojeknya ojek online atau ojek pangkalan gitu ya. Dan kemudian dia naik, akan tetapi si tukang ojek ini entah bagaimana, apakah mungkin ketika dia melihat penampilan dari si korban ini, dia mungkin tergiur, terpengaruh, lalu dia membawa sewanya ini bukan kepada tujuan, melainkan ke satu tempat yang berbeda, yang mana kalau menurut dugaan kami, tukang ojek ini sudah mengetahui di mana lokasi yang mungkin sepi, dan katanya kebetulan di sana juga agak susah sinyal, sehingga si korban ini tidak bisa mengakses maps dan tidak bisa mungkin mengakses temannya. Jadi si tukang ojek ini membawa ke satu daerah yang sepi, dan kemudian di sana sinyal dari ponsel pun sulit. Lalu terjadilah tindakan kurang ajar itu, dan si korban ini, si turis asing ini diperkosa. Dan yang kami dengar juga dari pemberitaan bahwa bukan hanya diperkosa, akan tetapi barang-barangnya juga ikut digasak yang nilainya bahkan puluhan juta. Tentu ini berita yang sangat memukul sekali untuk daerah Bali. Nah, pihak kepolisian, pihak Polda mungkin di sana sedang bergerak mencari tahu di mana keberadaan si tukang ojek ini, si pelaku kejahatan ini. Dan ya, kita berharap semoga itu bisa cepat ditangkap, dan semoga juga pihak kepolisian bisa bekerja dengan lebih maksimal, karena kita dengar sampai sekarang itu belum tertangkap pelakunya. Nah, kalau dikatakan peristiwa itu terjadi di malam pergantian tahun, berarti katakanlah itu terjadi di 1 Januari tahun 2025. Dan sekarang ini
sudah tanggal 9 Januari. Jadi sudah berjalan kurang lebih 9 hari, namun belum juga tertangkap. Nah, kami ingin sedikit menguraikan dari sisi hukumnya. Artinya, kalau suatu waktu si pelaku ini tertangkap, maka dia paling tidak akan dikenakan 2 pasal. Ya, yang dalam pengamatan kami secara sekilas, si tukang ojek ini akan dikenakan 2 pasal, yaitu pasal 285 KUH pidana tentang pemerkosaan, jungto pasal 362 tentang pencurian, dan pasal 285 itu ancaman hukumannya itu 12 tahun. Ancaman hukumannya 12 tahun. Lalu pasal 362 pencurian itu ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, sedikit kita ulik bagaimana kalau nantinya ini sampai bergulir di persidangan. Nah, kalau ini sampai bergulir di persidangan, berarti si tersangka ini, calon tersangka ini bisa dikenai hukuman karena menurut pasal 65 KUHP itu hukumannya yang akan dijatuhkan atau tuntutan yang bisa diberikan kepada si pelaku ini adalah hukuman yang terberat ditambah dengan 1/3. Seperti apa itu? Jadi kalau kita tadi sudah paparkan di dalam pasal 285 KUH pidana ancaman hukumannya 12 tahun, maka si tersangka ini bisa dituntut dengan hukuman 12 tahun ditambah 4 tahun. Berarti dia bisa dituntut 16 tahun. Nah, hukum kita menganut pola yang seperti itu. Jadi ini dalam hukum dinamakan dengan gabungan beberapa perbuatan tindak pidana, atau istilah Belandanya samenloop. Jadi ada beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, tetapi tidak bisa dituntut masing-masing ancaman hukuman itu, tidak bisa dikumulasikan. Jadi kalau tadi kita bilang ancaman pemerkosaan 12 tahun, kemudian pencurian 5 tahun, itu bukan berarti digabung hukuman ancaman hukuman itu jadi 17 tahun, bukan. Tetapi diambil ancaman hukuman yang tertinggi dari beberapa tindak pidana itu yang mana. Nah, dari sini kan yang paling tinggi adalah 285. Lalu diambillah 1/3 dari ancaman yang tertinggi itu untuk dilakukan penuntutan. Lalu kemudian ketika itu berjalan, tentunya kita harapkan baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan, lalu nanti yang akan memutuskan majelis hakim di pengadilan untuk memberikanlah hukuman yang pantas untuk perbuatan yang begitu bejat ini. Karena kita sangat kasihan melihat turis yang dalam pikirannya dia akan menjumpai atau mendapati tempat yang menyenangkan untuk bersantai dan untuk menikmati keindahan alam, tapi akhirnya dia mengalami musibah. Dan sepertinya dalam pemikiran kami, dalam kajian kami, orang yang melakukan kejahatan ini bukan penduduk asli Bali. Jangan-jangan orang ini, tukang ojek ini adalah pendatang dari luar yang ingin mencari penghidupan atau mencari pekerjaan di Bali. Kenapa kami berkata seperti itu? Karena rasanya agak konyol kalau orang Bali asli mencemari daerah di mana daerah itu merupakan daerah bagi dia sebagai tempat mencari penghidupan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika kami beberapa kali berkunjung ke Bali,
kami merasakan suasana yang begitu nyaman. Bahkan pernah satu kali dompet dari rekan kami ketinggalan di satu tempat, ya, dan dompet itu beberapa jam kemudian ketika kami kembali ke situ, dompet itu masih ada di sana. Itu yang membuat kami merasa mencurigai, jangan-jangan ini adalah orang yang datang dari luar yang tidak punya pemikiran tentang kearifan lokal, sehingga dia tidak peduli dengan situasi dari Bali itu sendiri. Jadi rasanya ini sangat memalukan lah. Jadi kami juga mendorong kepada pihak Polda Bali dan tentunya aparat terkait lainnya mungkin agar bisa segera menuntaskan dan menangkap si pelaku ini agar diadili. Itu mungkin komentar dari kami. Terima kasih.